Jadi lagi rame nih, selain influencer-influencer yang mendapat teror bangkai ayam, nah sekarang seniman-seniman yang juga aktif mengkritik pemerintah itu juga mendapat serangan-serangan di media sosial ya. Ada Panji Pragiwaksono yang kemarin stand up komedinya itu orang bilang sudah sampai ke pinggir jurang ya. Irjen Teddy Minahasa jawab, setengah dari narkoba ini boleh lu jual, tapi gue minta persenan dari situ. Setengah dari narkotika ini bakal gue sita karena gue pengen dapat jabatan dari situ. Nah, jadi muncul kritik terhadap para seniman ini. Misalnya Panji itu kan bukan orang yang netral saat pemilu kemarin. Panji Pragiwaksono adalah tim sukses Anies Baswedan yang kalah di Pilpres kemarin. Terus tiba-tiba mengkritik pemerintah, mengkritik kubu Fufu Fafa itulah ya. Nah, terus kalau misalnya dia adalah pendukungnya Anies, apakah salah seorang mantan pendukung kandidat yang kalah itu melakukan kritik keras kepada pemerintah? Justru dalam demokrasi kita memang butuh orang-orang yang seperti dia. Jadi dalam demokrasi pihak yang kalah itu memang harus aktif melakukan kontrol terhadap pemerintah supaya demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ada juga slang yang kemarin meluncurkan hits terbarunya Republik Fufu Fafa itu. Slang ini dikritik karena slang itu kan pernah masuk dalam lingkar kekuasaan. Dia menjadi pendukung Jokowi, terus belakangan dia menjadi pihak yang berseberangan dan kemudian mengkritik pemerintah, lalu mengeluarkan single terbarunya Republik Fufu Fafa. Lalu banyak yang mengkritik slang ini karena mentang-mentang sudah di luar dari kekuasaan, sudah tidak dapat jatah komisaris personelnya, lalu dia berbalik mengkritik pemerintah. Pertanyaannya, apakah semua orang yang berbalik arah dari awalnya mendukung terus keluar dan bergabung menjadi barisan yang melawan atau mengkritik Fufu Fafa semuanya harus dicap inkonsisten? Padahal kan seniman seperti slang itu bisa saja ikut dalam barisannya Abu Janda ya, atau PSI yang dalam Pilpres kemarin, dalam konsolidasi Pilpres kemarin dia berbalik arah mendukung kubu 02 itu. Di era demokrasi yang rasanya semakin kronis ini, kita perlu semua hal yang kita butuhkan untuk menyelamatkan demokrasi. Menyampaikan kritik ke pemerintah, memberi peringatan kepada pemerintah bahwa rakyat itu kuat loh.